Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami banggakan para mahasiswa Universitas Tekom, marilah pertama-tama kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam daring ya untuk mengikuti mata kuliah pendidikan agama Islam. Selawat serta salam selalu dan senantiasa kita sampaikan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma amin. Baik para mahasiswa Universitas Tekom yang Bapak banggakan, kali ini kita bertemu dalam pertemuan keempat, mana Pak Lukman berkesempatan untuk menyampaikan materi tentang bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Nanti pokok-pokok yang akan dijelaskan Pak Lukman, ini yang pertama ada konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan, kemudian mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Kemudian ada menggali sumber historis, kemudian filosofis, psikologis, ya, sosiologis dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Kemudian kita akan membangun argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Kemudian mencoba mendeskripsikan, ya, menggambarkan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan, kemudian merangkum tentang kontribusi agama dalam mencapai kebahagiaan, kemudian tugas belajar lanjut, ya, untuk memproyeksikan, ya, menformulasikan konsep kebahagiaan otentik menurut. Nah, ini nanti akan kita coba jelaskan dalam materi kali ini, ya. Yang pertama ini kita mencoba menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju bahagia. Nah, ini menurut Al-Alusi, ya, beliau menyampaikan pengertian bahagia di mana bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Pendapat lain, ya, ada yang menyampaikan bahwasanya bahagia atau kebahagiaan adalah tetap dalam kebahagiaan atau masuk ke dalam kesenangan dan kesuksesan. Ini ada lagi pendapat dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya. Beliau berpendapat bahwa kebahagiaan adalah perasaan senang dan tentram karena hati sehat, kemudian berfungsi dengan begitu bisa berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemilik kebahagiaan, kesuksesan, ya, kekayaan, ilmu dan hikmah. Kebahagiaan ini dapat diraih kalau kita dekat dengan pemilik kebahagiaan itu sendiri, ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam kitab Mizanul Amal, ya, Ghazali menyebut bahwa as-sa'adah, ya, atau bahagia ini terbagi menjadi dua. Ini ada yang namanya bahagia hakiki, ya. Mana bahagia hakiki adalah bahagia ukhrawi yang diperoleh dengan modal iman, ya, kemudian ilmu dan amal. Ya, ini bersifat abadi dan bersifat rohani.
Kemudian ada bahagia majasi. Ini bahagia majasi ya menurut Al-Ghazali, bahagia duniawi yang bisa didapat oleh orang yang beriman dan juga orang yang tidak beriman. Ibnu Athaillah mengatakan, Allah memberikan harta kepada orang yang dicintai dan kepada orang yang tidak dicintai. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman kecuali kepada orang-orang yang dicintainya. Ini bahagia ini bersifat fana ya, tidak abadi ya, dan akan hilang sesuai dengan waktu atau zamannya. Nah, ini bahagia hakiki dan bahagia majasi. Kemudian ini ada karakteristik hati yang sehat ya. Kalau kita mempunyai hati yang sehat, ada beberapa sifat ya. Yang pertama adalah hati menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Dalam pertemuan kemarin ya, Pak Lukman menyampaikan bahwasanya hati itu ada makanannya atau asupannya. Nah, asupannya itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah selalu berorientasi ke masa depan dan akhir. Kita bertujuan agar kita itu selalu mempunyai harapan dan mengisi ya kehidupan dunia dengan hal-hal yang positif. Impian kita adalah kita nanti hidup di akhirat yang kekal dan abadi dan kebahagiaan. Kemudian ada selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita beriman dan beramal soleh ya, kita akan melakukan semuanya, baik yang yang bersifat keseharian ya, semuanya kita niatkan kembali kepada Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu maksimal ya, dan kita akan penuh semangat untuk menjalankannya karena semuanya itu kembali kepada Allah. Kemudian tidak pernah lupa dari mengingat Allah. Kita ketika bangun tidur ya, kemudian jalankan kegiatan sehari-hari sampai kita ini sampai kita lupa akan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang kita alami ya adalah izin dari Allah. Apa izinnya kita tidak bisa menikmati hari-hari ya seperti biasanya dalam keadaan sehat wal. Kemudian jika sesaat saja lupa kepadanya, segera tersadar dan kembali dekat dan berzikir kepada. Ini fungsi kita sholat 5 waktu, jangan sampai kita melakukannya bolong-bolong ya, karena adalah ibadah yang wajib untuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika sesudah masuk sholat, maka hilanglah semua kebingungan dan kesibukan duniawi. Ini Nabi Muhammad SAW ini menggunakan sholat adalah istirahat. Beliau selalu mengurusi umatnya, berpikir tentang kemaslahatan umatnya ya, ketika sholat beliau menggunakan sholat ini untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ya hilanglah ya, kebingungan dan kesibukan dunia. Kemudian yang nomor 7 ini perhatian terhadap waktu agar tidak hilang sia-sia melebihi kepada manusia lain dan hartanya. Ini dalam Quran surat Al-Asr ini dinyatakan bahwa orang itu semuanya merugi. Semuanya merugi kecuali orang-orang yang selalu beramal soleh ya, dan saling mengingatkan dalam jalan kebaikan. Ini orang-orang yang tidak. Ini yang nomor 7. Yang nomor 8, hati yang sehat selalu berorientasi pada kualitas amal, bukan pada amal. Jadi bukan masalah kuantitas ya, bukan masalah banyaknya, tetapi
bagaimana amal itu dilakukan dengan cara yang baik, kemudian berkualitas dan nikmati ya, enjoy kepada amalnya karena tahu bahwa amal ini semuanya akan kembali kepada. Nah, ini karakteristik. Nah, ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ini disampaikan. Ketahuilah ya, sesungguhnya dalam tubuh ya ini ada segumpal daging. Nah, jika segumpal daging itu baik, maka akan baik seluruh manusia, dan jika segumpal daging itu buruk, maka akan buruk seluruh tubuh manusia. Ini ketahuilah bahwa segumpal daging itu di manusia. Ini sudah disampaikan dalam hadis Nabi, kita wajib untuk mengkondisikan agar hati kita itu dalam keadaan bersih, keadaan baik ya, sehingga akan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, kebalikannya ini hati yang sakit, ini adalah hati yang tidak memiliki kriteria seperti penjelasan yang atas ya, dan tidak berfungsi sebagai fungsi hati ini untuk makrifah ya, rindu padanya. Nah, jika manusia mengetahui segala sesuatu tapi tidak makrifah ya, tidak kembali kepada Allah, sebaiknya lainnya sama dengan orang yang sama sekali. Kemudian bagaimana hati yang sakit ini? Ini ada faktor-faktor yang menyebabkan hati manusia menjadi sakit. Dalam kitab Tib Al-Qulub ini ada beberapa yang menyebabkan sakit, cedera ya. Tidak optimal maksudnya. Yang pertama adalah banyak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Ini kita harus berhati-hati ya. Ini adalah penting sekali Pak Lukman. Ya, apabila kita itu memilih teman ya, ini kita harus memilih teman yang positif. Ingat ya, bergaul dengan pedagang minyak wangi kita akan ikut terbawa wangi ya. Baliknya ya, kita bergaul dengan orang-orang yang salah ya, orang-orang yang suka menjalankan kemaksiatan, tentunya kita akan ikut terbawa. Ini poinnya ini, hati-hati untuk memilih teman bergaul. Kemudian berangan-angan. Ini berangan-angan. Faktor kedua di mana hati menyebabkan hati ini menjadi cedera, sakit gitu. Karena apa? Kemudian kebanyakan berangan-angan ini kemudian menjadikan kita itu waktu kita akan terbuang, kan kemudian apabila angan-angan itu tidak tercapai ya, akan menjadikan kita itu menjadi orang yang mudah putus asa. Sehingga yang terbaik adalah apa yang terjadi, apa yang di hadapan kita adalah kita itu jalankan dengan sebaik. Nah, ini yang nomor 2, atamani, yakni berangan. Yang ketiga adalah menggantungkan diri selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah ini sangat kita hindari. Bahwa kalau kita sudah menggantungkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita akan selalu berikhtiar yang optimal ya, yang sebaik-baik. Dan kita akan melengkapinya dengan doa, dan kemudian hasilnya tentunya kita akan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai maker decision ya. Pemutus keputusan yang sehingga kita walaupun hasilnya baik atau tidak, kita akan ikhlas menerimanya, itu dari Allah Subhanahu wa taala dan terbaik untuk kita. Yang keempat adalah asyaba'u. Ini terlalu kenyang ya. Ini jangan sampai kita seorang muslim, seorang mukmin kita terlalu banyak makan ya, terlalu kenyang sehingga kita akan mudah terlena ya. Terlena, kemudian mudah ngantuk, mudah tidur, sehingga kita hanya menggunakan waktu untuk ya badan kita akan tidak maksimal.
untuk melaksanakan aktivitas. Ini asyaba'u, terlalu kenyang. Kemudian berkaitan dengan asyaba'u, kemudian terlalu banyak tidur. Ini terlalu banyak tidur ini juga akan menjadikan kondisi kita itu tidak fit ya. Sudah lemas ya, kebugarannya berkurang sehingga kita tentunya akan mengurangi aktivitas ibadah, kurangi aktivitas belajar dan lain. Kemudian nomor 6, berlebih-lebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Sampai kemudian kita melakukan hal-hal yang menjadikan kita itu menghabiskan waktu dengan orang mukmin yang baik ya. Kita seorang mukmin adalah itu dengan sebaiknya ya untuk mengisinya dengan hal yang aktif ya. Baik itu ibadah mahdhah ya, ibadah langsung secara ritual maupun ibadah yang tidak langsung ya, sifat muamalah. Itu dalam kegiatan kita mengisinya dengan belajar, kemudian silaturahmi ya. Silaturahmi dan menjalin menjalin ikatan-ikatan, maksudnya jalin jejaring dengan teman-teman dan sebagainya. Ini hal-hal yang mungkin positif kemudian berguna kita untuk mengisi waktu-waktu yang yang luang. Kemudian berlebihan dalam berbicara. Ini jangan sampai kemudian kita mengumbar pembicaraan yang sia-sia ya. Kita pembicaraan sia-sia sampai kemudian takutnya nanti kalau kita dalam berbicara kemudian melakukan hal yang ngada-ngada ya. Kalau misalkan kita tidak bisa berbicara baik ya, baik diam gitu ya. Atau kemudian kalau kita berbicara yang baik dan bermanfaat. Ini yang menyebabkan hati manusia menjadi. Kemudian menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat. Ini kunci beragama terhadap fitrah Allah. Ini fitrah adalah sesuatu yang melekat dari diri manusia dan menjadi karakter atau tabiat manusia. Secara kebahasaan, ini fitrah adalah suci, yang maksudnya suci dari dosa dan suci secara genetik. Sesuai dengan Quran surat Ar-Rum ya. Ini bismillahirrahmanirrahim. Wa aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fatallahi allati fataran nasa 'alaiha atabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsara la ya'lam. Sadaqallahul azim ya, yang artinya maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama. Ini tetapkan atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah ya. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak. Ini bunyi ayat bahwa manusia ini ya fitrahnya atau dasarnya itu beragama. Ini alasan mengapa manusia harus. Kemudian dari maksud tersebut ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai teori yang tauhid ya. Yang hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Maksud lainnya bahwasanya setiap manusia yang lahir dibekali agama, dan yang dimaksud agama adalah di agama Islam adalah tauhid ya, mengesahkan Allah, tauhidullah, mengganti kefitrahan yang ada dalam diri manusia, sama artinya dengan menghilangkan jati diri manusia itu sendiri yang sangat tidak mungkin dan tidak diperbolehkan. Nah, dalam diri kita ini sudah ada fitrahnya, yakni kita mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat sebagai Tuhan, patut disembah, patut dimintai pertolongan. Nah, ini tauhidullah.
Kemudian menggali sumber historis, filosofis, kemudian psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Ini secara teologis beragama adalah fitrah ya, jika manusia hidup sesuai fitrahnya maka ia akan bahagia. Nah, jika sebaliknya ia tidak akan bahagia kalau menghilangkan fitrah tersebut. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ya, yang berbunyi kullu maulidin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidatihi au yunasiratihi au yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir ini berdasarkan atas fitrah ya, suci Islam, yang kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau ini secara teologi. Kemudian secara historis, sepanjang hidup manusia ya, beragama merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki, yang paling urgent, yang paling penting. Banyak buku yang membicarakan atau mengulas kisah mereka yang mencari Tuhan, seperti buku yang ditulis Ibnu Fail ya. Buku ini menguraikan bahwa kebenaran ini bisa ditemukan manakala ada keserasian antara akal manusia dan dengan akalnya manusia mencari Tuhan dan bisa sampai kepada Tuhan. Namun penemuannya perlu konfirmasi dari Tuhan melalui wahyu agar ia dapat menemukan yang hakiki dan akhirnya ia bisa berterima kasih pada Tuhan atas segala nikmat yang diperolehnya. Terutama nikmat bisa menemukan Tuhan dengan akalnya tersebut. Ini sesuai dengan ayat ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innu. Ini orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini secara psikologis, ini manusia menurut Al-Quran adalah makhluk rohani, makhluk jasmani dan sebagai makhluk yang rohani ini dibutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati dan kebahagiaan roh. Kebahagiaan rohani dapat jika dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Agar jiwa bisa dekat dengan Tuhan, maka kita harus mensucikan hati dari segala kotoran dan sebaiknya sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Ini ya, dengan mengingat Allah hati tentang bidzikrillah. Nah, ini secara psikologis manusia membutuhkan ketenangan secara rohani. Nah, secara sosiologis ini manusia adalah makhluk sosial ya, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Di mana orang lain membutuhkan bantuan sesama. Ini secara horizontal dia butuh berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungan atau flora dan fauna. Secara vertikal manusia lebih butuh berinteraksi dengan zat yang menjadi sebab dirinya ada. Yang artinya ini sebab wujud manusia adalah karena zat yang wujudnya dengan sendirinya sehingga tidak membutuhkan yang lain. Wujud hakiki adalah zat yang wujud dengan sendirinya itu, dan wujud hakiki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini secara sosiologis dan secara horizontal. Kemudian faktor penyebab manusia harus hidup bermasyarakat. Ada dorongan kalau kita harus hidup bermasyarakat, ada dorongan seksual ya, kemudian ada kenyataan bahwa manusia adalah makhluk yang terbatas dan makhluk yang dhaif atau kemudian ada perasaan senang pada tiap-tiap manusia ya, kemudian ada kesamaan keturunan ya, kemudian teritorial, senasib ya, keyakinan, cita-cita dan kebudayaan. Kemudian manusia harus tunduk dan patuh terhadap aturan dan norma. Kemudian
perilaku manusia harus mengharapkan ya, perilaku manusia mengharapkan suatu penghargaan dan pengakuan dari orang-orang di sekitar. Kemudian ada manusia harus berinteraksi, kemudian berkomunikasi ya, dan beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian potensi manusia harus berkembang bila hidup di tengah-tengah manusia dan masyarakat. Ini faktor ya, banyak faktor sebetulnya. Nah, ini Pak Lukman menyebutkan hanya beberapa saja, hanya 8 saja faktor penyebab manusia harus hidup bermasyarakat atau bersosialisasi. Ini teman-teman sekalian mahasiswa yang suka hidup, yang suka menyendiri, ini harus dirubah ya mindsetnya. Jangan sampai kemudian suka menyendiri ya, apabila ada komunitas ya, kayaknya itu apabila positif ya, coba ikut bergabung. Maksudnya bagaimana? Kalau kalau kita itu suka tergabung dalam komunitas-komunitas yang baik, tentunya kita akan menambah ilmu pengetahuan ya, dan akan menambah motivasi, dan akan menambah dorongan-dorongan yang positif ya. Dan apabila kita salah, tentunya kita punya teman untuk sharing, teman untuk cari solusi-solusi yang baik untuk masalah-masalah kita. Jangan sampai kemudian kita hidup suka menyendiri, tentunya kalau kita punya masalah, kalau kita dalam kondisi yang lemah gitu ya, tentu mencari jalan-jalan yang negatif ya, itu yang tidak dianjurkan apabila kita suka hidup atau suka kalau bahasa psikologis namanya introvert ya, suka. Ini teman mahasiswa ya harus tergabung dalam komunitas-komunitas yang baik atau UKM ya di perguruan Universitas Telkom ini. Ayo coba bergabung dengan teman-teman yang dorongan yang positif agar kita bersemangat tersebut. Kemudian membangun argumen tentang tauhidullah sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Ini misi utama Rasulullah SAW. Seperti Rasul sebelumnya adalah mengajak manusia kepada Allah. La ilaha illallah adalah landasan teologis agama yang dibawa beliau. Juga semua nabi dan rasul. Nah, ini makna kalimat tersebut adalah tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tidak ada yang berhak dimintai tolong ya, bantuan kecuali Allah. Dan tidak ada yang takuti kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang harus diminta ridhonya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ini kita berorientasi kepada Allah. Kemudian la ilaha illallah adalah kalimat thayyibah yang diberikan oleh Al-Qur'an laksana sebuah pohon dengan akarnya tertancap ke dalam tanah. Batangnya berdiri tegak dengan kokoh dan rantingnya mengeluarkan buah-buahan yang lebat dan bermanfaat untuk manusia. Nah, tauhidullah juga membebaskan manusia dari tahayul, khurafat, mitos dan bid'ah. Ini menempatkan manusia pada tempat-tempat yang bermartabat ya, tidak menghambakan diri pada manusia yang lebih derajatnya dari manusia. Di mana manusia adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling sempurna ya. Nah, itulah kenapa Allah SWT memberi amanah agar kita itu menjadi khalifah di bumi Allah SWT. Ini alasan apa kita pegang kalimat tauhid, la ilaha, tidak ada Tuhan kecuali. Nah, ini menurut Said Hawa, hal yang dapat merusak tauhid ya, bahkan satu-satunya jalan kebahagiaan. Ini tidak boleh. Sombong ini adalah
sampai kita menjadi sombong seperti Firaun ya. Punya kekuasaan, kekayaan, kemudian sombong dan sombong ini sangat sifat al-kibr. Kemudian ada sifat al-zulm, zaliman dan al-kizb. Kemudian ada sikap al-ifsad ya, lakukan pengerusakan, kemudian ada sikap al-ghaflah, lupa, dan al-ikram, berbuat dosa, dan sikap ragu menerima. Sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang dapat merusak tauhid kita Subhanahu wa taala. Ini kita hindari. Oleh karena itu jangan sampai ini para mahasiswa yang mulai sekarang ini sholatnya jangan sampai bolong-bolong. Sholat ini yang dapat jaga kita untuk itu mengingat Allah Subhanahu. Kemudian ini mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk kebahagiaan. Jiwa tauhid penting karena itu model dasar mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan telah menanamkan jiwa tauhid ini pada seluruh manusia sejak mereka alam arwah. Supaya jiwa tauhid berkembang, Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul dengan tugas utamanya menyirami jiwa tauhid agar tumbuh berkembang sehingga menghasilkan amal saleh agar menjadi roh kehidupan dan menjadi cahaya. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam Quran surah Al-A'raf ayat 100 yang berarti dan sesungguhnya kami jadikan ya untuk isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ini mereka bagaikan binatang ternak, kan mereka lebih sesat. Mereka itulah orang-orang. Nah, nilai-nilai hidup yang dibangun di atas jiwa tauhid ini merupakan nilai-nilai positif dan nilai ilahi yang abadi yang mengandung kebenaran mutlak dan yang menjadikan misi agama sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi kalian. Ini agama yang membawa kedamaian, kemudian keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia lahir dan batin. Nah, nilai-nilai universal yang perlu ditanamkan dan dikembangkan agar menjadikan roh kehidupan adalah sikap amanah atau terpercaya, keadilan dan kemerdekaan. Sikap-sikap kita secara universal ya, terpercaya, kemudian berkeadilan dan kemerdekaan. Ini nilai-nilai universal yang ditanamkan dan agar menjadi ya fungsi kita sebagai fungsi dengan ini ada rangkuman tentang kontribusi dalam mencapai kebahagiaan. Yang pertama, agama jalan menuju kebahagiaan. Kemudian tujuan hidup manusia adalah sejahtera di dunia dan di akhirat, yang artinya bahagia di dunia. Ini kebahagiaan yang diimpikan adalah kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan yang nomor 3, menggapai kebahagiaan mustahil tanpa landasan agama. Itu agama tauhidullah. Sebab kebahagiaan hakiki itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak dapat meraihnya jika tidak diberikan. Untuk meraih kebahagiaan tersebut, ikutilah cara-cara yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam agama. Ini kita harus mengikuti anjuran-anjuran ulama ya, kiai-kiai dan
Ustadz yang lalu mengajarkan kita hal yang benar ya, ajaran. Kemudian jalan mencapai kebahagiaan selain yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala adalah kesesatan dan penyimpangan. Karena di dalamnya ada unsur syirik ya, di mana sebagai landasan teologi yang sangat keliru dan tidak mumpuni. Nah, ini apa namanya? Agar kita bahagia ya. Ini akidah, Pak Lukman jelaskan akidah, keimanan ya, apa namanya? Kepercayaan kita terhadap rukun iman ya, Allah Ta'ala, dan percaya pada malaikatnya, kitab-kitabnya ya, kemudian kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhirat, dan terakhir adalah percaya kepada qada dan takdir. Dan menjaga keimanan kita dengan melakukan ibadah syariah ya, dalam rukun Islam. Ya, ada syahadatain, syahadat tauhid dan syahadat rasul, la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian kita menjaganya dengan sholat, puasa di bulan suci Ramadan, dan kita menyempurnakannya dengan zakat, dan kita rezeki, kita berangkat haji. Kemudian ini ada fardu kifayah, ada kewajiban-kewajiban harus kita laksanakan dalam kita bersosialisasi dengan masyarakat. Contoh saja, kita mengurusi jenazah apabila ada yang bela sungkawa ya, dan sebagainya. Kemudian kita mengisi dengan ibadah sunat selain kita melakukan hal yang wajib. Ini buahnya, ini adalah akhlakul karimah, akhlak yang terpuji, akhlak yang baik ya, akhlak yang ini dari bawah ya, ke atas, ini akhirnya akan menghasilkan buah yang manis ya. Buah tersebut adalah akhlak yang kita cerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, demikianlah yang Pak Lukman sampaikan. Apa yang Pak Lukman sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita. Apabila ada salah-salah kata, Pak Lukman minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.